oleh pencipta lagu Indonesia, dan itu pun terilhami oleh Roh Kudus. Dan saya dengar ternyata lagu Indonesia Raya itu penciptanya orang Kristen. Hiduplah Indonesia Raya. Sekarang begini, kenapa harus nyiptain orang Kristen? Pasti Wage Rudolf Supratman dia mendapatkan lagu itu, dia minta dari Tuhan Yesus. Dari Tuhan. Dan Tuhan Yesus berikan saya lagu, kata Tuhan Yesus, nih gue kasih Indonesia Raya. Makanya sempat mau diganti jadi Padamu Negeri, tapi enggak. Lagu ini salah satu lagu nasional, lagu kebangsaan yang terbaik di dunia. Lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya. Itu terbaik di seluruh dunia. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal, kami sembah, kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala bimbingan dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga Engkau pada saat hari ini mengumpulkan kami anak-anak-Mu di sini Tuhan, untuk suatu rencana Tuhan. Kami tahu Tuhan, ini adalah proyek besar Tuhan, dan Engkau sedang pakai kami untuk berbicara bagi bangsa ini Tuhan. Sekiranya Engkau pakai pikiran dan mulut kami, Engkau kuasai kami Tuhan dalam urapan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk mengatakan apa yang benar Tuhan. Dalam tangan-Mu Tuhan, segala kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, salam. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam, luar biasa masyarakat. Terima kasih masyarakat Indonesia, masyarakat dunia, untuk negara-negara tetangga yang telah setia melihat channel kita. Terima kasih untuk para subscriber, komentator. Jangan lupa like, share, dan tentu komentar juga di kolom komentar, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Haleluya saudara, pada saat hari ini kita di suasana yang baru penuh dengan gairah. Tuhan memberkati Anda, Tuhan memberkati kita. Yes. Memberkati sukacita Anda dan sukacita kita juga. Yes. Selamat siang Bang Luga Tambunan. Selamat siang. Selamat siang, selamat malam, dan selamat sore. Iya. Oke Bang Luga, langsung saja. Hari ini tema kita tentang pujian dan penyembahan. Yes. Jadi kita mengenal gereja sejak bapak-bapak gereja, sejak tradisi-tradisi gereja, kita mengenal pujian dan penyembahan seperti dikatakan dalam Perjanjian Lama, kitab Mazmur, bahwa aku memuji Allah dengan alat musik yang berdenting dan berdentang, seperti itu. Ke depan dan saat ini zaman milenial, kita melihat pujian-pujian semakin berkembang baik, tetapi ada juga gereja yang tidak, dalam tanda kutip, pujian dan penyembahannya tidak move, tidak mengikuti zaman, begitu kan. Terkesan ada juga yang ketinggalan zaman, begitu. Menurut Bang Luka bagaimana ini? Silakan. Iya. Jadi kan kalau kita bandingkan gereja-gereja Ortodok, gereja Protestan atau HKBP dengan gereja karismatik, Katolik, ya. Ya. Jadi gereja, saya melihat ada sebagian gereja Katolik itu memakai puji-pujian dari GPCC. Sekarang ini? Iya. Jadi padahal kan kalau Katolik sendiri kan mereka kan punya liturgi, Kidung Jemaat namanya. Kidung Kidung Jemaat. KBP juga, GKI juga kan. GKS, BS, apa gitu. Kalau mereka sih bilang begini, kalau bahasa sekarang ya itu mereka
mengikuti tren anak-anak muda, karena anak-anak muda sukanya yang kayak begitu. Kita sebenarnya itu tidak hanya sekedar mengikuti tren anak-anak muda. Jadi ada ayatnya di dalam kitab Mazmur dikatakan, lagunya ada seperti ini. Tuhan memberikan nyanyian baru pada mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu memberikan lagu kepada umat yang berkenan kepadanya. Tuhan memberikan nyanyian baru kepada kita. Itu Tuhan yang memberikan, dan ada di kitab Ulangan juga dikatakan seperti ini, Ulangan 28 ayat 31 kalau nggak salah. Tuhan memerintahkan kepada Musa, tuliskanlah nyanyian itu di mulut bangsa Israel supaya nyanyian itu menjadi saksi antara aku dan bangsa Israel. Jadi kalau Tuhan berkenan terhadap suatu sekte dominasi gereja, Tuhan kasih lagu. Tuhan kasih lagu. Misalnya nih ada gereja HKBP, ada gereja Katolik, ada gereja Karismatik. 3 gereja berdiri di hadapan Tuhan. Di mana Tuhan yang berkenan, diberikan lagu itu. Nah, ingat bahwa Tuhan memberikan lagu itu dahsyat. Saya pernah bermimpi ya, di dalam suatu mimpi saya mendengarkan suatu lagu, ya itu indahnya luar biasa. Sampai saya nggak tahan, itu nggak tahu lagi di perasaan saya, itu kok lagu enak banget ya. Tapi yang lucunya, waktu setelah saya bangun, saya lupa lagunya. Tuhan, saya bilang sayang ya, harusnya langsung dicatat gitu. Sebenarnya begini, Tuhan itu memang tidak mengizinkan saya mengingat lagu itu. Tuhan hanya memberikan tahu kepada saya ada satu lagu di sorga, dan lagu itu belum pernah saya dengar dari seluruh lagu yang ada di muka bumi ini. Belum pernah saya mendengar lagu seindah itu. Saya mengatakan saya mengerti musik karena memang saya pemain bass musik jazz, jadi saya sangat mengerti musik ya. Dan saya tahu bahwa lagu itu memang luar biasa indah, tapi pada saat saya bangun, saya lupa lagu itu. Itu saya sudah 2 kali kejadian seperti itu. Artinya bahwa ada satu lagu di sorga yang untuk lagu itu bisa turun ke bumi, itu ada harga yang harus dibayar oleh orang itu, baru lagu itu bisa turun. Makanya ada beberapa lagu yang sebenarnya lagu itu ada di sorga. Sebenarnya lagu yang kita nyanyikan itu sebenarnya itu dari sono. Salah satunya waktu itu ada kebetulan Bang Robert di sini, dia pernah dengar lagu apa tuh? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ternyata lagu itu ada di surga. Ada kesaksian orang yang dibawa Tuhan ke surga. Terus ada lagi satu lagu kesaksian, ada waktu Encim dia beragama Buddha. Waktu dia meninggal, dia dibawa Tuhan ke surga. Tapi malaikat bilang begini, kamu nggak boleh masuk. Kenapa? Saya mau masuk. Nggak boleh kamu masuk ke sini karena kamu tidak percaya Tuhan Yesus. Gini deh, saya mau ikut nyanyi lagu kayak gitu deh. Dia bilang gitu. Dan akhirnya malaikat ini mengizinkan dia untuk hidup. Nah, pada waktu dia di bumi, dia bilang, waduh, saya mau jadi orang Kristen. Karena saya mendengar lagu di sorga. Mirip. Ada lagunya, bukan mirip, ada lagunya di bumi. Lagunya, tahu nggak apa? Ku mau cinta Yesus selamanya. Ternyata Encim ini sudah dengar lagu itu di sorga, dinyanyikan oleh umat Tuhan dan para malaikat. Jadi jangan anggap sepele lagu-lagu yang ada sekarang. Selalu ada pewahyuan di situ. Iya, jadi lagu itu ada pewahyuan. Makanya orang Katolik ya, sekarang Katolik karismatik itu pakai lagu-lagu orang Kristen. Ku mau cinta Yesus hanya dekat. Padahal itu adalah lagu yang diciptakan oleh orang Kristen, dan lagu itu sudah dibayar harganya itu sehingga lagu itu turun dari sorga. Iya, semua lagu yang diciptakan terilhami oleh Roh Kudus. Iya, bukan hanya terilhami saja, ternyata lagu itu udah ada di sono. Iya.
Makanya penonton konser dari apa ya? Penonton konser dari puji-pujian karismatik seperti JPCC, NDC, saya lihat kemarin viewernya 15 juta, 20 juta. 15 juta? Iya. 20 juta? Iya. Lagu itu? Kenapa sampai bisa? Dan saya melihat juga komentar-komentar orang Muslim juga. Saya orang Kristen, tapi saya mendengar lagu ini saya suka banget, saya nggak peduli. Saya orang Kristen, saya orang Muslim, saya mendengar lagunya orang Kristen, saya suka. Oh, beberapa orang Muslim ngomong seperti itu. Kenapa mereka suka lagu itu? Karena lagu itu adalah lagu Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memberikan. Makanya tadi kan saya katakan Tuhan memberikan nyanyian baru. Tuhan yang memberikan nyanyian itu kepada orang yang dikasihinya. Orang dikasihinya. Ya kan? Nah, kalau misalnya kami menyanyikan suatu lagu, sebenarnya itu adalah pemberian dari Bapa kepada kami. Pertanyaannya, kenapa lagu itu diberikan kepada kami, kenapa nggak diberikan kepadamu? Kenapa nggak diberikan kepadamu? Sehingga kamu minjem lagu kami. Begitu. Saudara, saya ingin kasih gambaran sedikit bagaimana tradisi dan budaya kekristenan dalam hidup menyembah. Kristen mengenal lagu-lagu rohani itu yang diciptakan oleh orang-orang Kristen itu sebenarnya lagu itu sudah terilhami oleh Roh Kudus. Saya akan kasih gambaran lagu-lagu dunia, Bang Luga. Lagu dunia itu juga terilhami. Ada lagu yang terilhami karena terilhami oleh kuasa jahat. Contohnya lagu-lagu perselingkuhan. Lagu dunia adalah lagu-lagu perselingkuhan dan ternyata penciptanya pun suka selingkuh. Sama bisa lihat lagu tentang perselingkuhan di lagu sekuler ya, lagu-lagu dunia. Sama perhatikan pencipta dan penyanyi lagunya. Dia akan mengalami lagu itu. Iya, betul. Dia menciptakan lagu tentang perselingkuhan. Sampai pasti tahu tentang artis misalnya nyiptain lagu-lagu tentang perselingkuhan. Artisnya juga selingkuh. Betul. Jadi itulah kuasa gelap dalam lagu itu. Makanya jangan pernah menyanyikan lagu-lagu pembunuhan. Jangan pernah nyanyikan lagu-lagu perselingkuhan. Jangan. Saya tuh nggak pernah. Misalnya walaupun lagunya enak, ya kan? Iya. Misalnya berakhir di Janu, enggak, Tuhan, saya nggak mau nyanyi berakhir. Tapi saya hanya menyanyikan lagu sukacita, kemenangan. Saudara, minimal kalau sampean menyukai lagu-lagu dunia, carilah lagu yang benar-benar membangun, lagu tentang kesetiaan. Lagu-lagu jadul banyak tentang kesetiaan, tentang jatuh cinta, tentang kesetiaan cinta. Itu menurut saya boleh dinyanyikan. Stop menyanyikan lagu pembunuhan. Stop menyanyikan lagu perselingkuhan, tapi nyanyikanlah lagu kesetiaan, kemenangan, sukacita, dan kebaikan. Oke, Bang Luga, kembali lagi ke lagu-lagu gereja. Ya. Jadi kan saya bilang, banyak sekarang orang-orang Katolik, orang HKBP, suka banget nyanyi lagu orang karismatik. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Kemarin si Lyodra nyanyi lagu-lagu karismatik padahal dia orang Katolik. Orang Katolik. Lyodra orang Indonesian Idol kan? Oh, Indonesian Idol. Kenapa mereka suka nyanyi lagu-lagu karismatik ini? Kenapa? Apa kalian nggak bisa menciptakan sendiri? Buat misalnya Protestan menciptakan lagu sendiri. No. Ya terserah lah gimana. Tapi kenapa lebih suka lagu-lagu kita? Karena lagu kita itu memang yang saya bilang tadi, sudah banyak kesaksian ternyata lagu itu dari sono. Sudah ada Robert Gardon yang pernah dibawa ke surga, dia bilang mengatakan seperti ini, saya pernah baca bukunya. Ada lagu-lagu yang orang harus membayar harga supaya lagu itu bisa turun ke bumi. Orang harus bayar harga. Jadi kalau engkau tidak bisa bayar harga, lagu itu nggak bakalan Tuhan pernah kasih. Seperti lagunya yang lagu wajib yang dinyanyikan atlet-atlet Amerika itu kan ada lagu apa, Great atau apa itu judulnya? Itu kan diilhami dari seorang penjahat yang jual beli budak. Habis itu dia bertobat dan membuat satu lagu dan akhirnya lagu-lagu itu sampai sekarang dikenal. Viral. Lagu rohani. Apa tuh ya judulnya itu saya pernah dengar. Jadi terkisahkan oleh itu. Dan banyak sebenarnya lagu-lagu Indonesia yang diciptakan oleh lagu rohani Indonesia yang diciptakan oleh pencipta lagu Indonesia dan itu pun terilhami oleh Roh Kudus. Dan saya dengar ternyata lagu Indonesia Raya itu penciptanya orang Kristen. Suparman kan
Anak Tuhan. Hiduplah Indonesia Raya. Sekarang begini, kenapa harus nyiptain orang Kristen? Pasti Wage Rudolf Supratman dia mendapatkan lagu itu, Ilham. dia minta dari Tuhan Yesus. Dari Tuhan. Dan Tuhan satu Yesus berikan saya lagu, kata Tuhan Yesus, nih gua kasih Indonesia Nah. Raya. Makanya sempat mau diganti jadi Padamu Negeri, tapi enggak. lagu ini salah satu lagu nasional, lagu kebangsaan yang terbaik di dunia. Apa? Lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya. Itu terbaik di seluruh dunia. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Seperti yang dikatakan oleh Musa, tuliskanlah nyanyian itu kepada mulut bangsa Israel, supaya nyanyian itu menjadi saksi antara aku dan bangsa Israel. Pertanyaannya begini, kenapa yang menciptakan lagu Indonesia Raya harus orang Kristen? Kenapa? Tuhan tuh paling jago musik, bro. Tuhan itu jago. Tuhan lah pencipta musik nomor 1. Kita ini tahu musik dari Tuhan. Kita pun ciptaan Tuhan. Iya. Jadi kalau harus orang Kristen, abang tadi bilang apa? Lagu Indonesia Raya adalah lagu apa? Lagu kebangsaan yang salah satu lagu kebangsaan terbaik di dunia. Iya. Di dunia. Lagu kebangsaan salah satu terbaik di dunia kan. Berarti kan begini. Yang ciptain orang apa? Orang Kristen. Wage Rudolf Supratman. Nah, artinya begini. Tuhanlah yang memberikan kepada Wage Rudolf Supratman ini lagu. Jadikan menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Karena Indonesia adalah bangsa yang besar. Ternyata Yesus pun sudah menaruh sahamnya di bangsa ini di lagu Indonesia Raya. Dan tidak lama lagi bangsa ini pun akan datang kepada Yesus. Amin. Itu yang saya percaya. Loh, kenapa harus orang Kristen? Sempat kan jadi polemik gitu mau diganti. Jadi polemik. Padamu Negeri kalah masih ngerian Indonesia Raya. Iya. Nah, demikian juga di dalam gereja. Stephen Tong bilang begini, oh kita harus nyanyi lagu klasik. Kita nggak boleh nyanyi lagu jazz rock. Kita ini kalau lagi kemenangan, kita itu lagu berperang, lagunya juga harus berperang, lagu rock. Bangkit suka nama Yesus. Masa lagu berperang kamu pakai himne? Himne itu kan lagu pengagungan. Misalnya, pokoknya gimana lah, lagu-lagu klasik itu kan. Tapi kan nggak semua. Hidup manusia ini jadi pengagungan terus. Ada namanya kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Masa kamu bikin klasik lagi? Klasik itu kan dalam suasana penghormatan kepada Tuhan, nggak salah. Tapi kan hidup ini kan bukan cuma penghormatan. Ada saatnya kita berperang. Ada saatnya kita sukacita. Ada saatnya kita bergirang. Dia girangkan Tuhan. Dan itu lagunya bukan klasik lagi. Ada rock, ada jazz, ada pop. Jadi semua lagu itu harus masuk. Nah misalnya di saat ku tak berdaya kuasa, itu kan lagu pop. Nggak mungkin kita tiap hari lagu himne. Kepadamu Tuhanku. Ya kita ini lagi susah, nggak selalu harus nyanyi lagu itu. Tempatnya dibebaskan, alasnya di tempat lurusnya. Jadi kuasa puji-pujian ini sangat dahsyat. Saya masih ingat waktu itu kami KKR di Tapanuli Utara, dari Sekina Glory. Pendetanya adalah pendeta Tamrin Simanjuntak, salah satu pendeta terkenal di Tanah Batak. Pendeta Tamrin Simanjuntak. Iya, dia salah satu pendeta terkenal lah. Jadi kami KKR waktu itu kan. KKR, tau lah orang Batak kan ada istiadatnya sangat kuat kan. Jadi pas lagi KKR, pendeta ini dihina-hina, diejek-ejek dari depan mimbar. Beneran itu? Beneran? Di lapangan dia. Diam kau, katakan. Pendetanya sempat emosi kan. Pokoknya, khotbah Bapak ini terus diam kau, bohong gitu-gituin lah kan. Gitu. Iya, kan karena kan Pak Pendeta Tamrin ini kan
bertentangan dengan adat. Mengkhotbahkan yang tidak berkenan sama Tuhan tentang adat istiadat. Sementara kan di tanah Batak itu kan adat istiadatnya sangat kental kan. Jadi pendetanya diajak dari mimbar, saya datang, saya samperin, Pak, saya bilang, ini Pak, apa? Dalam nama Yesus, saya bilang begitu, kemukanya dalam nama Yesus.